Itu saya bilang Pak, bahwa ini tidak ada yang saya ini kalau memang buah. Oh ini bagaimana saya bilang? Bagaimana hasilnya PTP ini Pak ya? Iya saya bilang Pak, di hektaran ini aja Pak, untuk percobaan saja buahnya begitu Pak. Bagaimana kalau kita memakai? Ya Pak ya? Bisa saja 100 gram satu pohon. Jadi dalam satu hektare bisa 10 pohon aja dalam 1 kilo digunakan dalam 1 tahun. Iya Pak, jadi berarti iya bisa itu. Ini panennya Pak berapa bulan Pak diambilnya buahnya? Ini pakai rotasi Pak, enggak juga bulan Pak. Biasa kalau minggu Pak, minggu kedua biasa dia berputar. Bisa panen lagi satu kali terus panen begitu. Jadi punya rotasi Pak. Oh begitu Pak ya? Enggak per bulan Pak. Kalau per bulan tergantung anunya. Tapi sekarang nanti Pak, kalau begini udah menggunakan agrodaik Pak, yang berbuah terus, yang besar begini terus bagaimana Pak? saya itu Tidak tahu bisa bayangkan itu Pak. saya tidak bisa ngomong bagaimana lagi Pak. Kalau sudah Karena ini antara apa ini? Kepala-kepala ini berisi semua. berisi Pak. Berisi. Yang biasanya bolong-bolong gitu. Terasa capek kalau sudah begini. Ini kita lihat di atas. Ini kita lihat di atas. Ini pohon dari jauh. Di atas ini enggak ada betinanya Pak. Anu, tidak ada jantan. Enggak ada jantannya Pak. Betina semua. Bakal ini gitu Pak. Buahnya dengan mengkilatnya itu saat lilingnya Pak ya. Ya, Magnesium betul-betul dia keluarkan. keliling Pak, semua itu keliling. Betina semua. Nah, seluruh pohon sudah dimasukin. Ya. Satu persatu tidak ada menemukan betina. Tidak ada menemukan jantan, semuanya keliling pohon. Contohnya ini Pak, 2 hektar lebih Pak ya. Nah sekarang Pak, Bapak bisa melihat dengan daunnya yang lebar, yang hijau, yang mengkilat. Bapak bisa lihat kan semua. Berarti betul-betul sudah mengeluarkan buah, tapi begitu sehatnya daripada tanaman ini Pak. Jadi ini udah perinciannya udah siap semua Pak ya, perincian anunya Pak, Analisanya iya Pak. ya mulai dari start pemupukan. Bulan berapa dulu Bapak pupuk awal Pak? Bulan Juni. Iya. Juni 2002. Juni 2002. Juni 2002 Pak. Terakhir ini Pak dipupuk bulan berapa Pak Adi? Ini aplikasi terakhir ini Pak untuk Bulan berapa Pak? bulan berapa sekarang ini? Ini bulannya 6 ini Pak. Bulan 6 Pak, bulan Iya. 6 Pak. Jadi- bulan 6 nanti aplikasi terakhir Pak, yang ketiga kalinya Pak. Oh ini baru 2 kali ya? Kali Pak. 30 berarti baru 3 kali ini sudah begini semua buah Pak yang hasilkan. Baru 2 kali. Baru 2 Pak. kali Pak. Nanti ini terakhir Pak. Aplikasi terakhir Pak. Sudah begini buah Pak, tidak ada lagi Jantan. jantannya, tidak ada lagi jantan, semua betina baru 2 kali. Baru 2 kali Pak. Segala puji bagi Allah. Mungkin inilah Pak PTP sampai bisa maju kembali, PTP yang utamanya yang ada di Kera di sini. Salam sama Pak Ali, Pak Ali Arif, bahwa alhamdulillah PTP akan mendapatkan suatu hasil yang sangat-sangat maksimal, sangat-sangat memuaskan. Salah. Wih, semua. Hampir Pak. Pokoknya kalau dalam begini Pak, mungkin itu 10/1 Pak. Bagaimana Pak? 10/1. Artinya Pak bagaimana Pak? Maksudnya kalau umpamanya bunga jantan paling-paling satu pohon ada yang banyak, sedangkan bunga betina itu sudah 10 pohon itu Pak. Itu perbandingannya. Jadi kalau dia 100 sudah apa? 143 pohon itu, bandingkan aja beberapa persen Pak. Dengan 90%. 90 dengan 10% Pak. 40 gram ini berbeda. Sama Iya, 80. Iya, untuk buah ini. Ini untuk buah. Sedangkan ini persen bunga jantan, bunga betina ini Pak. 65. 2 kali lipat ya Pak. Peningkatan produksinya. Peningkatan produksinya Pak. 75, 23, 75. Ini hampir 3 kali lipat Pak. Yang 40 gram itu. Yang 80 gram Pak. Itu. Ini bunga jantan ini sedikit sekali 23. Bunga betina ini 75 Pak. Berarti Persentase ini lipat 1,3 tiga kali, Pak. Pak, Iya. Lipat 3 kali Pak. Itu aplikasi anunya. Jadi dosis pemakaian yang 40 gram agrodaik Iya.
itu perbandingan bunga jantan betina itu lipat 2 kali Pak. Iya, ya? lipat 2 Dari kali, Pak. 32 jantan, Iya. betina 65. Iya. Nah, terus menjadi 65 Pak. Iya. 65. Jadi tadinya 32. Tadinya 32 Ini jantan, betinanya 65, yang pakai 40 gram agrodaik. Yang pakai 60 gram, jantannya 23, betinanya 75. Jadi hampir lipat 3 kali. Iya, penyakit dan penyakit juga kan begini, Pak. Iya. Ini kan penyakit kurang memang penyakitnya ini. Ini kan paling-paling buah kecil ini. Buah kecil ini karena ya Penyakit yang nampak, nampak, iya. dampak paling cuma ini biji kecil iya, Pak ya. biji kecil, Pak. Biji kecil saja. Itu Yang- lihat aja, enggak maksudnya untuk hama ya, Pak. Enggak ada, Pak. Selama kita pakai keren enggak ada Pak hama. Ini Hampir, cuma Pak, orik ya, orik tes cuma paling satu. Hampir tidak Iya. ada hama Pak. Alhamdulillah, Pak. Kalau memakai saja agrodaik sudah lumayan dia punya buah. Pak kalau dipikir, ya sudah nggak pakai kan pupuk pupuk lain lagi. Ya, Kira-kira nantinya ndak pakai urea lagi, Pak? barangkali Pak, insya Allah Pak, kita nggak pakai. Belum ada penelitian Bapak di sini yang nggak pakai urea? Yang ini Pak sekarang Pak, Oh, yang ini ndak pakai urea? nggak pakai urea. Oh, jadi ini ndak ada memakai urea yang buah penuh ini. Iya Pak, yang ini, yang mulai dari ujung ini Pak sampai sana Pak. Oh, jadi ini yang dibicarakan dari tadi memang tidak ada menggunakan ureanya agrodaikto aja. Agrodaikto ini. Oh, begitu ceritanya. Agrodaikto. Oh, jadi sekarang kita anjurkan bagaimana, Pak? Penganjurannya kepada halayak ramai atau masyarakat yang menanam kelapa sawit ini, apa tidak perlu menggunakan urea, Pak? Menurut pendapat Bapak? Ya, kalau secara yang apa yang kami lihat Pak, yang sudah dan hasilnya juga kami rasakan ya. Kalau boleh, tak usah pakai agrodaik kalau boleh. Nggak usah pakai urea. Pakai urea aja. Cukup agrodaik itu, Pak. Agrodaik, Pak. Sedangkan memakai agrodaik saja begini buahnya Pak. Bagaimana kalau Jadi istilahnya, Pak, di sini jadi ini, Pak ya. Pertama, penaburan ini adalah dengan sistem tugal. juga lihat? 20 gram pertama, Ya, 40 Pak. 40 pertama, 3 bulan kemudian 60, 60. eh, Aplikasi kelanjutannya Aplikasi nanti. selanjutnya ya. kelanjutannya nanti sampai 80. Tapi ini belum pernah melakukan yang 80, Pak ya. Iya Pak. Baru yang 60 sama 40. Iya, Pak. Berarti baru 100 gram satu pohon. Baru. Sudah begini buahnya. Sudah tidak ada lagi anunya, Pak, betinanya. Jantan, tidak ada jantan. Tidak ada jantannya lagi, semua buah. Baik, Pak, kalau gitu terima kasih banyak, Pak. Mudah-mudahan apa yang dilakukan di sini, apa yang ditanam di sini, mudah-mudahan agrodaik ini dapat bermanfaat. Cuma sekali Bapak juga ingat menambahkan ke bahwa agrodaik juga mampu untuk mengusir segala macam bentuk hama, kemudian utamanya pada tanaman coklat. Coklat itu VBK, kemudian kanker batang itu dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Jadi VBK di sini, Pak, juga termasuk kalau ada tanaman coklat dari tanaman coklat PTP di sini, Pak, bisa kita membuktikan, bukan hanya sebagai omongan, tetapi bisa Bapak buktikan itu tanpa PBK, dan kemudian semua tanaman yang kena kanker batang, Pak, insya Allah akan sembuh dalam waktu 2-3 bulan itu hilang, Pak. Dia akan tertutup dengan kambiun yang baru. Bapak bisa melihat, Pak. Baik, Pak, kalau gitu terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Banyak Pak. Saya lihat. Nah, ini bakal buah semua. Keliling Pak. Yang tadinya sebelum pakai agrodaik saya lihat adalah 3, 4. Ya. Ini semua. Kalau ini pelepah ke atas, berarti itu buah kecil. Dengan tumbuhnya buah besar, ini pelepah begini. Nah, ini cikal bakal buah semuanya. Karena apa? Dia sudah tidak berebut makanan antara jantan dan betina. Assalamualaikum. Pak, Apa kabar kita nih, Pak? permula. Ini. Iya, 8 ya. Iya, PLN-nya nggak ketemu udah di itu. Jadi ini 16 janjang ini, Pak. 16. Jadi yang kita ketemukan nomor aslinya cuma ini. Ini nomor 8. Yang lainnya kelihatannya udah panen langsung potong. Lihat waktu kita Jadi yang pertama kelihatan masuk hanya ya, baru paling nomor ada 8. Nah, 5 ini bulan. 16 janjang. Itu. Kalau 16 janjang kan enggak ragu lagi kalau berbicara 50 ton 1 tahun 1 hektar, udah enggak ragu, Pak, kalau Nah, udah inilah saya udah jelaskan muncul kalau Pak, gitu. bahwa ada rencana ini mau ditebang untuk enggak usah dulu Tanam lagi bibit. setting. Sedangkan ini panennya biasanya kan 5 bulan setengah. Ini udah nyampe.
Iya kan? Jadi dia berganti 2 kali aja. Iya kan Pak ya? Iya. Berganti 2 kali aja udah 30. 30 aja kali 20 kilo aja. Sudah. Maka dari itu saya selalu ngomong yang dipersentasekan, yang bibit, yang unggal, bukan makanan. Iya kan Pak ya? Nggak ada lain kok. Taruhlah beliau ini ahli gizi. Sehat sekali badannya. Masukkan dalam kamar Pak 3 hari nggak makan. Kalau keluar nggak. Itu aja kok inti rumusnya Pak. Jadi nggak jadi pendek. Jadi ini beliau keturunannya itu sehat semua. Ya kan Pak? Sehat semua, segar semua. Ahli gizi lagi. Semua gizi dia makan. Tapi masukkan dalam kamar 3 hari nggak makan Pak. Apa yang terjadi? Jadi habis itu Pak disuruh dia jalan. Kena angin sedikit aja udah batuk. Udah masuk angin. Itu aja kok. Jadi kita nggak terlalu jauh berilmiah. Iya kan Pak ya? Jadi intinya ke situ. Jadi saya sampai saat ini tidak mempercayai yang namanya bibit. Karena saya juga biasa beli di pos bunga. Di ngambil yang kayak gini 1 biji. Saya tanam tumbuh berbuah. Sebentar aja tidak sampai 2 tahun udah berbuah. Jadi saya belum itu. Memang dalam teori iya. Tetapi di dalam prakteknya yang saya lakukan, yang penting sepanjang apa yang mengaktifkan buah, apa yang diberikan makanan yang sesuai dengan selera biji. Iya kan Pak ya? Waktunya ini panen, walaupun sudah ada buahnya kita semprot, tetapi kualitas daripada itu lagi, berat daripada itu. Kemudian waktunya ini ditimbang per biji, yang kemudian ini kemarin yang saya temukan di sini kan banyak lembek buah. Iya kan Pak? Nah ini dilihat lagi bagaimana kerasnya. Ini dia anunya. Karena di sini rendemen yang menentukan. Kalau lembek kan di situ rendemen rendah. Nah ini ya, jadi ada parameternya nanti kalau kita panen Pak. Ini biji, kemudian bagaimana kerasnya, kemudian ini nanti buahnya ini ditimbang lagi, kemudian ini disimpan. Disimpan kira-kira 20 biji atau 30 biji Bapak simpan. Sampai berapa hari kira-kira sampai jatuh rendemen? Ada mungkin, saya yakin Bapak bisa mengetahui. Jadi artinya dipanen hari ini nggak buru-buru hari ini karena jatuh nanti rendemennya. Bapak uji daerah itu. Itu saya udah melalui penelitian kok begitu Pak. Jadi walaupun 10 hari di bawah sini nggak akan rontok dari situ Pak, nggak akan rusak dan tidak akan kurang rendemennya. Dan seandainya ada bisa pengujian sejauh itu Pak. Jadi ini nanti diambil simpan. Nah disimpan. Nah inilah kita perhatikan setiap kira-kira 1 minggu kemudian baru lihat bagaimana nih hasilnya. Itulah Pak. Jadi kita melihat dari kualitasnya. Jadi bukan hanya beratnya, tetapi ada beberapa indikator yang kita lihat Pak. Indikatornya. Jadi ini besarnya, kemudian ini kerasnya. Ini juga Bapak nanti harus catat ininya. Jadi harus catat ininya, berapa beratnya, bagaimana kerasnya, bagaimana ininya. Ya enggak Pak. Barulah kita bisa mengenalkan teknologi yang lain. Kalaupun juga ini akar yang berapa aja yang keluar dan serabuk di luar. Tetapi yang di sini nggak ada hasilnya. Maka dari itu saya kalau perlu di sini dikasih. Ya begitu loh Pak anunya. Cuma selalu pertanyaan antara pupuk yang lain dengan teori yang lain. Dia menggunakan ilmu makro, kalau saya menggunakan ilmu mikro. Itu aja Pak intinya. Iya Pak. Itu aja sebenarnya kuncinya Pak. Dari mana ke sedikit ilmu saya ilmu mikro. Iya itu loh. Umum yang digunakan selama ini di pertanian di mana-mana di itu ilmu makro itu aja sebenarnya, karena dia selalu menghitung ini berapa yang dibutuhkan, ini berapa yang dibutuhkan, iya kan Pak, NPK-nya berapa yang sudah diangkat, berarti harus diberi kembali. Kalau saya memberi ini, maka dari itu ada kata petani, saya pupuk NPK sama hasilnya dengan tidak dipupuk, ya lebih biasanya pupuk, kan begitu panunya. Nah seandainya kemarau, kita bisa lihat Pak nanti, ini digali. Ini digali, dilihat mana diandikan hasil tanahnya dibandingkan yang tidak menggunakan. Karena saya memupuk di bawah, saya nggak pupuk ini. Dari bawah itulah memberikan ke atas. Yang saya semprotkan karena masih pendek, supaya cepat Bapak lihat, saya semprot. Kalau ini udah tinggi, tidak perlu disemprot, saya kasih di bawah. Cuma hasilnya membutuhkan waktu. Kan itu aja pengertiannya Pak. Iya Pak. Maka dari itu ini instan Pak. Ayo mari kita. Pada siang hari ini kami berada di perkebunan Astra
di Kabupaten Mamuju Utara, Kecamatan apa Pak? Kecamatan Sarudu, Desa Bulu Mario. Dan pada kesempatan ini kami di sini bersama-sama dengan petani atau ketua kelompok tani atau kepala WK dari Astra sini, bersama-sama di sini melihat daripada hasil buah kakao, buah sawit yang mana tadinya sama sekali di sini yang menggunakan tidak ada lagi yang dikenal dengan buah jantan. Jadi sekarang malah buahnya merupakan suatu buah betina semua. Dan kita bisa melihat di sini bahwa bersusun-susun buah betina atau buahnya yang sudah muncul, itu bersusun dari tandang pertama, tandang kedua dan tiga itu sudah betina semua. Jadi apa yang selama ini diharapkan oleh para petani sawit, ya alhamdulillah, dengan tidak adanya lagi yang namanya buah jantan yang tidak diharapkan, sudah mulai menampakkan hasil yang sangat-sangat memuaskan. Nah, disinilah di Astra sini mudah-mudahan dengan di atas kembali, di atas susunan atas juga sudah mulai muncul betina lagi di atasnya ini, kita bisa lihat. Di belakang. Nah, bersamaan dengan ini ada satu juga sampel dengan tidak disemprotnya agrodaik, sengaja kita memperlihatkan dengan yang sama. Bisa kita lihat semua jantan, semua buahnya tidak beraturan. Ini yang tidak menggunakan agrodaik, tandanya yang kecil dan sebagainya. Inilah salah satu syukur alhamdulillah kepada para petani. Itu kita lihat dengan pohon yang sama ini, kita turunkan sedikit, kita bisa lihat, langsung kita tarik. Apa yang kita lihat hasilnya dengan perbedaannya, hanya jantan. Ini adalah di Sempo Astra, Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Selatan. Kita bisa lihat yang tidak ada buahnya. Inilah salah satu, kadang-kadang hanya cara pemakaiannya ditabur di bawah, ya cukup dengan urea, 1 karung urea, 1 kilogram agrodaik dicampur merata, kemudian dikasihkan hanya sampai 300 gram per pohon di sekitar pohonnya langsung, bukan di laju keluar tetapi langsung di samping pohonnya. Kemudian kita semprot bagian atas sepanjang masih mampu menyemprot. Kalau tidak bisa menyemprot, cukup diberikan saja di bawah sampai setengah kilo atau 500 gram per pohon. Ditambah agrodaik, urea. Bisa kalau pakai pertama cukup menggunakan dengan agrodaik 3 sendok, tidak perlu menggunakan apa-apa. Itu cara juga mendemprot, hanya 3 sampai 5 gram, 5 sendok atau 100 gram agrodaik. Tidak perlu diberikan urea dan sebagainya. Cara pengujiannya kalau memang sudah tinggi sawitnya. Tapi apabila sawitnya masih ada waktu kesempatan untuk menyemprot, masih pendek, maka disemprot, itulah juga yang terbaik. Bapak bisa melihat, dan kemudian kalau disemprot cepat sekali memperlihatkan reaksinya. Tetapi kalau disemprot hanya ditabur hanya di bawah, itu memakan waktu 2-3 bulan baru kita bisa 1-2 bulan, 1 sampai 2 bulan dilihat hasilnya. Tetapi kalau langsung ada penyemprotan, maka dia bisa langsung dilihat hasilnya sangat singkat. Juga ada salah satu contoh yang kami sengaja demplot juga, masih di lokasi Astra. Ini yang tadinya tidak ada buah sama sekali, buah. Nah sekarang setelah kita semprot 20 hari, buah jantan, buah